uap, diuap. Tapi itu tidak selalu identik. Terapi uap itu yang dimaksudkan pasien awam itu lebih ke arah terapi nebulizer. Tapi yang kita akan bahas di sini adalah terapi inhalasi secara keseluruhan. Ya, inhalasi artinya semua obat yang diberikan melalui jalur inhalasi, itu termasuk terapi inhalasi. Apakah itu bronchodilator ataukah obat lain? Bahkan di dunia sekarang antibiotik pun sudah ada yang melalui jalur inhalasi. Ada juga mukolitik. Kalau mukolitik mungkin BPJS sudah biasa lakukan. Bahkan di Amerika insulin pun juga sudah ada melalui jalur inhalasi. Nah, tapi yang kita ingin bahas di sini adalah obat-obat tentunya yang terkait dengan bronchodilator. Ya, karena ada yang paling penting sebenarnya ada beberapa device dan prinsip-prinsip terapi inhalasi itu yang harus kita ketahui. Karena sesungguhnya terapi inhalasi ini adalah terapi yang sudah diperkenalkan sejak zaman dahulu kala. Sudah lama ini, ya. Bahkan masih dipakai sampai sekarang. Konsep terapi inhalasi itu pada pasien-pasien yang menggunakan sabu-sabu. Nah itu kan dipakai. Ada juga yang kalau di Arab itu sisa. Ya pakai sisa itu yang kayak kompresor dihisap, nanti ada gambar-gambarnya ya. Nah itu ada di sini bahwa ini adalah suatu metode pengobatan untuk mengantarkan obat ke dalam saluran napas secara langsung. Nah ini ada saya katakan sudah zaman dulu ini, masih zaman kuno ya, zaman Romawi, India. Kemudian aerosol ya merupakan obat yang sudah diperkenalkan sekian ratus tahun yang lalu. Jadi bukan suatu hal yang baru sebenarnya konsep terapi inhalasi ini. Ya. Bahkan orang-orang tua pun di daerah kadang sebenarnya secara tidak langsung memberikan obat inhalasi buat anak-anaknya kalau sakit. Kalian diberikan uap air hangat, disuruh hirup untuk melegakan saluran napas. Ya. Nah itu terapi inhalasi juga sebenarnya itu ya. Kayak ini. Sama kalau kamu ambil tempat air begitu baru kamu hirup uapnya, ya. Sekarang banyak yang kita kenal dengan aromaterapi, ya. Itu juga terapi inhalasi. Nah ini seperti ini. Orang yang sabu-sabu juga kan, jadi begini kan, semuanya. Nah ini dia. Oh ya, kalau jangan alat-alatnya satu perhatian ya, terus perhatian lainnya. Prinsip terapi inhalasi saya harus membawa otak. Ya, jadi ini sisa. Di Arab itu dipakai untuk happy. Ya, rokoknya itu udah pakai alat seperti ini sisa ya. Nah ini perjalanan sejarah perkembangan obat alat-alat untuk terapi inhalasi. Zaman dulu nih. Kayak kalau dulu terapi inhalasi kayak begini modelnya, sekarang kira-kira nih. Ngeri-ngeri juga lihat ini kayak tukang tambal ban. Mau pakai kompresor, ya. Untungnya makin hari makin maju teknologinya. Ini dulu begini. Baru dulu saya masih dapat itu alat spirometri juga. Alatnya sebesar mesin fotokopi. Saya tidak tahu masih ada tidak di belakang itu di gedung lama. Sebelum dibongkar itu masih ada itu alat. Harusnya itu dilestarikan. Bisa dijadikan di museum, kemudian ada pameran atau apa. Alatnya jadi kalau alat spirometrinya sudah seperti alat spirometri, mesin fotokopi besarnya, baru ditambah dengan alat inhalasinya sebegini modelnya, bisa dibayangkan orang yang sesak malah ketakutan tambah sesak ya. Nah ini juga demikian. Ya. Nah, sekarang makin hari dari tahun ke tahun, sampai sekarang ini. Sayangnya ada lagi yang mau masuk. Oh ini sudah ada sebenarnya di sini. Shock mix ya. Nah, ini nanti lihat alatnya, ini DPI, ini MDI. Contoh turbo header dan tidak ada ya. Ya.
Apa keuntungan daripada terapi inhalasi? Total dose itu kecil. Artinya apa? Dia butuh dosis kecil karena dia memang langsung bekerja pada saluran napas. Ya. Kalau dia melalui jalur sistemik, tentu membutuhkan dosis besar karena sebagian terserap di usus. Dia melalui jalur sistemik sehingga efek sampingnya juga banyak. Contoh orang yang mengkonsumsi salbutamol 2 mili saja, apalagi kalau yang 4 miligram, pasien asma itu bisa takikardi karena dia beta 2 agonis kan, merangsang saraf simpatis. Tetapi dengan inhalasi itu aman. Makanya kalau ada yang mengatakan apakah obat inhalasi itu aman untuk orang tua, kalau misalnya pasien PPOK, ya tetap kita beri prinsip bahwa itu aman. Nah, kemudian untuk ibu hamil, apakah tidak dikhawatirkan toksik buat bayinya? Tetap juga aman karena dosisnya memang kecil, ya. Nah, kemudian onsetnya cepat karena memang dia langsung ke saluran napas, tidak perlu melalui jalur yang panjang, ya, jalur sistemik. Tekan layarnya dok, putar saja. Ini minimal side effect, deposisinya di paru tinggi ya, karena memang obatnya langsung ke paru. Nah ini langsung bekerja pada traktus respiratori, ya penyerapan sistemik dan distribusinya ini lebih lambat, lebih rendah. Ya. Nah, sehingga dengan ini directly delivered into respiratory tract itu berarti meningkatkan therapeutic index ya dibanding dengan mengkonsumsi obat oral. Kalau obat oral boleh jadi lebih duluan efek sampingnya muncul daripada efek terapeutiknya. Pasien sudah berdebar-debar, pasiennya masih tetap sesak, ya. Apalagi di daerah, ya, jangan di daerah, di kota saja. Banyak dokter-dokter di puskesmas terlalu berani menggunakan beta 2 agonis. Langsung diberikan salbutamol 3 kali 4 mili. Bisa dibayangkan kalau kau salah diagnosis, kebetulan yang pasien ini adalah pasien gagal jantung, baru diberikan 3 kali 4 mili salbutamol, maka mempercepat dia. Ya. Ini dosis estimasinya, konsistensinya untuk mencapai pasien itu bagus ya. Ini keuntungan-keuntungan ya. Ini kekurangannya. Kesulitannya adalah terkait umur, ya, kemampuan pasien. Misalnya menggunakan DPI, tapi pasiennya pasien PPOK orang tua, dia sudah tremor, dia tidak bisa tepat posisi alatnya ke rongga mulut. Kemudian harusnya diberikan tepat pada saat dia inspirasi. Pada saat dia inspirasi dipencet. Tapi kalau orang tua kan kadang susah koordinasinya, apalagi dia sudah tremor. Boleh jadi pada saat alatnya menghadap di hidung baru dia pencet, akhirnya dia bersih-bersih. Ya, dikira gara-gara obat, padahal masalah ini kemampuan ya, ability ya. Kemudian ini sangat tergantung dari teknik ya. Pertanyaannya, ini kan kadang susah dosis estimasinya ya. Berapa banyak sih sebenarnya obat yang bisa diperkirakan masuk di dalam paru? Nah, ini pertimbangan suatu terapi inhalasi. Setidaknya ini ya, ada 3 faktor. Tentu faktor pasiennya harus diperhatikan ya. Ini ada beberapa. Sosioekonomi. Kenapa? Karena obat inhaler itu tidak ada yang murah. Yang paling murah barangkali tisapentolin. Ya mungkin harganya masih berapa, tapi itu masih tetap di bawah 100 ribuan kan. Untuk sosioekonomi rendah, apalagi kalau tidak ditanggung BPJS agak susah ya. Tapi ya tetap kita harus edukasi. Faktor umur, kemudian kondisi pasien, kemudian pasien perlu dilatih, dilakukan training untuk ini. Jadi jangan meresepkan obat inhalasi seperti layaknya meresepkan obat biasa saja. Ini resep sudah, beli di apotek. Orang apoteknya juga belum tentu memberikan penjelasan. Akhirnya kita berikan obat pasiennya, tapi dia tidak bisa gunakan. Sering begitu. Ya, pasien balik, dok, bagaimana caranya menggunakan obat ini? Obat ini tidak ada rasanya, karena tidak diedukasi sebelumnya. Ya.
Bahkan ada pernah pasien saya itu dia balik komplain apoteknya karena dianggap itu alat kosong, tidak ada isinya. Padahal itu turbohealer memang tidak ada rasanya. Nah ini yang menjadi masalah ya. Itu faktor pasien. Nah faktor alatnya ini biaya tentu ya, efisiennya pengantaran ke tempat aksi, kemudian rancangannya. Tiap orang masing-masing mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda. Ada pasien senang yang bulat device-nya, ada yang senang yang memanjang turbohealer, ya. Ada yang senang yang berseller, ya. Tergantung kebiasaan pasien. Tetapi terkadang kita mengganti walaupun dia sudah biasa, tapi kita menganggap bahwa itu kurang respon, ya maka harus ini. Ya. Kemudian penggunaan yang mudah. Ini penggunaan yang mudah ya. Seharusnya ini beliau ini saya bawakan alatnya langsung biar terbaik. Tapi paling tidak aku bayangkan saya dulu bahwa ada gambarnya. Ini kemudian faktor ketiga adalah ini formulasinya. Ya. Apakah dia efisien sebagai aerosol? Makin kecil partikelnya suatu obat, makin mudah sampai ke distal saluran napas. Ya. Kemudian kelarutannya, nah itu semua harus diperhatikan ya. Ini. Jadi di brosur itu bisa kita lihat berapa besar sih partikelnya. Kalau partikelnya misalnya hanya sekitaran ini, berarti obatnya itu hanya terdeposisi sampai di bronchus, tidak sampai ke distal. Artinya tidak terlalu tepat untuk pasien PPOK, karena PPOK itu yang mengalami spasme sampai di ductus alveolaris. Ya, bahkan kalau bisa obat itu sampai di parenhim, sampai masuk di alveoli. Jadi makin kecil ukuran partikel makin bagus ya, deposisinya di jaringan paru. Ini idealnya suatu aerosol. Tentu tidak ada yang ideal 100% ya, tapi paling tidak mendekati. Kayaknya paling susah ini. Murah tidak, karena itu tadi persoalan harga ya. Banyak alat baru sekarang, obat baru, tapi semua kalau ditanyakan, maaf dok ini belum masuk BPJS. Nah, ini yang susah ya. Beda dengan luar negeri. Jadi dia seenaknya memproduksi obat yang bagus karena memang semua di cover oleh asuransinya. Kalau kita kan asuransi setengah hati. Iya, setengah hati. Karena kenapa? Tidak semua obat ditanggung, tidak semua obat disiapkan. Bahkan lebih ironisnya lagi, kadang obat paling murah sekalipun pernah kosong, ya ditanggung. Paracetamol dan dilarang beli di luar. Berarti saya pernah mengatakan sama orang BPJS, Anda ini sebenarnya termasuk pembunuh berdarah dingin. Ya, pasien masuk dirawat tidak ada obatnya, itu sama dengan pembunuhan terencana. Secara tidak langsung kan, dan itu bisa digugat. Tapi ya itulah Indonesia kan. Nah ini persoalan harga. Nah mudah tidak digunakan. Kalau teknologinya lebih rumit, belum lagi kasihan pasien orang tua yang tidak familiar dengan alatnya, pasti dia memilih tidak menggunakan alat. Ya mudah dibawa. Kalau seandainya alat inhalasinya mungkin besar, tidak usah terlalu besar. Sebesar handphone saja itu sudah merepotkan. Ya, jadi makin kecil itu makin gampang dia kantong ini. Lebih murah ya. Selektif ya. Kemudian efek sampingnya harus diperhatikan. Inilah kira-kira ideal yang untuk pasien-pasien obat-obat aerosol. Ya. Mungkin ada yang portable, tapi harganya mahal. Biasanya kan begitu. Makin kecil alat, ya. Contoh saja laptop. Laptop yang besar dan yang kecil mana lebih murah? Biasanya makin lebih tipis, makin ringan, makin lebih mahal. Nah begitu juga device. Ya. Kalau alat yang besar mungkin ya lebih murah tapi tidak portable. Nah ini efek inhalasi terapi tergantung oleh berbagai faktor termasuk di sini indikasi dan target areanya, kemudian strategi pengobatannya, ya. Nah, kemudian faktor ketiga adalah fraksi
normal dosis yang dapat diantarkan ke dalam paru. Berapa persen kira-kira obat yang disemprotkan secara benar dan tepat ya, bisa sampai ke saluran nafas. Kalau di bawah 50% berarti itu jelek ya. Harusnya di atas 75 ya, baru dianggap efektif. Kemudian pola deposisinya ya. Ini kepatuhan yang tidak kalah pentingnya. Percuma obatnya bagus, mahal, kalau pasiennya tidak patuh. Yang ini susah pasien-pasien PPOK ya. Dia suka-sukanya. Dan ada yang menggunakan obatnya pada saat sesak saja. Dia tidak mengenal yang namanya controller. Pokoknya, dok, ini obat saya masih banyak. Kenapa bisa? Tidak habis-habis. Karena saya pakai pada saat sesak saja. Serangan sesak ya. Nah ini yang penting, kepatuhan. Ini pembagiannya. Ada MDI, ada DPI, ada nebulizer. Yang mana MDI, gampangannya itu, ingat saja, kalau DPI itu hanya satu bentuk. Bentuknya seperti huruf L ya. DPI. Pernah lihat Pentolin? Bentuk seperti huruf L itu. Nah itu MDI itu ya, MDI. Kalau DPI ini yang agak banyak jenisnya. Ada turbohaler, burst-haler, swing-haler ya. Nah, macam-macam. Nebulizer saya kira sudah tahu semua ya, karena masuk dalam bagian CSL. Nah ini coba. Ini yang dimaksud contohnya MDI. Jadi kalau memilih obat inhalasi, dua hal yang kamu harus perhatikan. Perhatikan alatnya dan perhatikan kontennya, isinya apa. Ini masuk DPI atau obat MDI ya. DPI pada umumnya begini alatnya. MDI sorry. Kalau DPI macam-macam ini. Ini turbohaler ini. Ya, ini handyhaler, swinghaler, ya, rotahaler, ya, diskus. Jadi banyak alat. Tinggal pasiennya. Kalau ini sedikit lebih rumit yang ini digunakan. Karena harus diputar ke samping seperti bisa. Kalau yang turbohaler lebih gampang, tetapi dia harus diperhatikan itu bunyi klik-klik. Ada klik, kalau salah klik baru dihisap obat tidak keluar. Atau sebaliknya kita terlalu rajin putar klik-klik obatnya habis tapi tidak dipakai, menguap. Ya. Nah itu kekurangannya ya. Yang di tengahnya ada alat yang berbeda ya. Nah ini struktur dari alat inhalasi ya, nebulizer. Dia terdiri dari kompresor, ada ultrasoundnya, ada pengantar oksigennya, ada berfungsi seolah-olah seperti mechanical ventilator ya. Inilah yang mendorong, tenaga yang mendorong atau merubah obat cair menjadi partikel ya, yang menghancurkan lalu kita bisa hisap. Ini MDI. Saya coba baca ini ya. Pada umumnya MDI itu isinya SABA, selective beta 2 agonis, sehingga biasanya digunakan pada kasus-kasus emergensi darurat. Tidak digunakan sebagai controller karena memang dia hanya single obatnya. Ya walaupun sebenarnya ada yang seperti Inopair itu ada obatnya beta 2 agonisnya dan ada beclomethasone steroidnya ya, isinya. Biasanya digunakan untuk pasien-pasien PPOK ya. Nah ini pressure meter dose inhaler ini ya, ini komposisinya, struktur alatnya seperti ini ya. Ini ada tabungnya. Ini yang bisa diganti-ganti seperti tabung LPG. Cabut. Tapi sekarang sudah canggih. Begitu beli obat dalam satu kemasan itu sudah ada, sudah langsung dari alatnya. Kalau dulu itu bisa dibeli alatnya saja. Ya, alatnya dibeli sekali, tapi yang diganti-ganti itu adalah tabungnya, kanisternya. Kalau sekarang sudah tidak, begitu beli langsung sudah satu paket, ya, tabungnya dengan ini. Nah ini juga harus diperhatikan karena ini kan bisa longgar di sini. Kalau misalnya
kebetulan punya anak atau cucu, dia memaini ini alat, ini dia tarik ke atas ini kanisternya, berarti yang menghubungkan ini tidak sampai ke lubang. Akhirnya biar dia pakai tidak keluar isinya, tidak nyemprot. Jadi harus dipastikan bahwa kanister ini rapat ke bawah, ya. Baru dia bisa mengeluarkan aerosol ketika dia ditekan di sini, baru ada di sini katupnya. Makanya disebut meter dos. Artinya dosisnya terukur. Nah, katup inilah yang mengatur berapa dosis yang dilepaskan setiap ditekan alatnya. Ini namanya meter dos, ya. Nah, ini motivasinya. Di sini kalau dulu menggunakan propellen yang dulu jeleknya ini adalah hidrofluorokarbon, ya, yang kira-kira mirip dengan apa ya, kalau di AC, ya, ya. Jadi penelitian menunjukkan karena justru itu membuat sensitisasi untuk orang-orang yang asma, ya, karena ada obat propellennya, ya, karena itu mendorong. Nah, ini tekniknya. Nah, ini kekurangannya kalau disimpan lama, apalagi kalau pasien simpan obatnya dalam kulkas, isinya membeku. Jadi jangan sampai obat itu disimpan di dalam kulkas, karena ada juga pasien dia sengaja simpan di kulkas supaya katanya anak-anak di rumah tidak dijadikan mainan itu, jadi simpan di kulkas. Tapi yang kesalahannya, nah, sedangkan tidak disimpan dalam kulkas, sebelum dipakai ini harus dipotong dulu, harus dipotong. Kalau tidak susah keluar, membeku. Nah, kemudian ini buka kapnya, ini kan pakai penutup di sini, ya. Kemudian ada beritahunya di sini. Nah, kemudian yang paling penting di sini juga harus menahan napas, ya, semampunya sepanjang mungkin, kurang lebih 10 detik. Itu maksudnya. Jadi kalau dia habis disemprot, jangan langsung bicara. Pastinya maksudnya, jangan langsung buka mulut, karena kalau buka mulut obatnya keluar, uapnya keluar. Jadi gampangannya pasien disuruh menahan napas sampai hitungan ke 10. Sampai hitungan ke 10. Jangan terlalu lama nanti pasiennya sesak. Jadi dalam hati saja, jangan sampai dia buka mulut menghitung 1, 2, 3, obatnya keluar semua, ya. Dalam hati hitungan sampai 10, ya. Nah, ini contoh, ya. Apa keterbatasannya dari ini? Dari nah, ini tidak mudah melakukan manuver. Kemudian high velocity, kadang pasien kaget, yang misalnya tiba-tiba nyemprot, langsung batuk, karena susah diatur berdasarkan disapan napasnya. Jadi sifatnya nyemprot. Jadi kalau dia salah semprot, obat masuk di orofarinks. Akhirnya pasiennya kaget, bahkan pasien batuk biasanya. Nah, merasa tidak nyaman. Berikutnya dia tidak mau gunakan lagi. Makanya disarankan pada saat itu bertepatan dengan saat menghirup atau inhalasi baru disemprot supaya obat bisa langsung masuk, ya. Nah, ini kekurangannya juga adalah ini yang saya dikatakan ini yang kurang bagus, ya. Ini bilang freon pada AC, ya. Butuh instruksi dan latihan bagaimana menggunakan alat. Nah, ini tadi, ya. Terutama pada pasien yang tua maupun pasien anak-anak, pasien asma anak, ya, harus dilatih, ya. Ini kemudian juga kekurangan yang lainnya, ya. Makanya kalau dia masuk di kulkas, wah, dia bisa jadi beku, ya. Terjadi presipitasi, ya. Ini kekurangan-kekurangan, ya. Dosisnya bervariasi, susah ditakar, ya.
Bagaimana menggunakan ini? Baca saja semua ini ya. Jadi kocok, kemudian bibir harus, nah yang susah ini kalau dengan kelainan anatomis atau karena pasien yang tidak ada gigi. Nah itu susah biasanya keluar itu apa? Keluar uapnya. Ya. Kemudian posisi harus tepat. Ya, strike posisi. Jadi dia pasien harus ambil posisi yang bagus, baru dia gunakan alat. Boleh duduk atau berdiri, yang penting posisinya bagus ya, strike posisi. Kemudian ekspirasinya harus diperhatikan. Artinya obat itu bisa keluar kembali ketika pada saat dia ekspirasi dia semprot, obat keluar kembali. Apalagi kalau dia tidak menahan napas. Ya. Nah, kemudian ini simpan di antara dua bibir ya. Kemudian ditutup dengan rapat ya. Sambil menghisap. Ya. Napas dalam. Harus menarik napas dalam sesudah dilakukan inhalasi supaya obatnya turun ya. Tarik napas dalam, kalau bisa tahan sejenak ya. Supaya obat betul sampai ke bagian distal saluran napas ya. Nah ini kekurangannya ya. Tahan napas selama 10 detik kembali, kemudian melakukan inspirasi. Nah, spacer ini adalah alat yang menghubungkan antara MDI dengan mulut pasien. Jadi obat disemprotkan ke spacernya, nanti pasien menggunakan obat tersebut secara perlahan melalui spacer. Biasanya dipakai untuk orang tua yang sudah tidak kooperatif, tidak mampu lagi menekan secara teratur, dan juga pada pasien anak-anak ya, yang tidak kooperatif menggunakan spacer. Ini orofaring di posisinya, kekurangannya ini bisa. Jadi dia lebih banyak terdeposisi di orofaring ya. Ya. Ini contohnya spacer ya. Jadi ini alat obat yang tadi MDI disambung masuk di sini. Nanti pasiennya tinggal menghirup lewat sini. Biasanya pada anak-anak atau orang tua juga bisa. Kalau ada pasien nenek-nenek atau kakek-kakek tidak bisa lagi stabil dia memegang alat, pakai begini. Ini yang bagus ya, spacernya yang bagus. Jadi sebenarnya seharusnya diperhatikan, bisa disiapkan. Nanti sambung itu disiapkan di media. Kalau tidak bisa begini, ada alternatif lain yang gampang kau bikin. Sederhana kau bikin kalau tidak mampu beli ini, ya tidak ada protokol jadi apa? Terbalik ya. Nah, ini. Kau ambil botol aku apa disuruh? Lubangin di sini suruh semprot. Masa sih di era ya, Indonesia merdeka sudah 30 tahun sih ya. Tapi ini pernah dicoba ya. Karena tidak ada, pasiennya tidak mampu, ya boleh buat ya. Hanya masalahnya ini tidak steril. Nah ini penggunaan spacer ya, sudah lihat tadi. Jadi macam-macam produk spacer, ada yang menggunakan di sini, ada ininya spacer sini ya. Ini alatnya masuk di sini. Sulit koordinasinya pada anak-anak dan orang tua ya. Deposisi obat di mulut ya, kadang dia tidak banyak mencapai di paru. Obatnya berkumpul di dalam spacer. Keuntungannya ini ya, tidak butuhkan waktu untuk bernapas. Jadi pasien bisa mengatur napasnya sendiri. Bisa mengatur napasnya sendiri. Kapan dia mau menghirup. Kalau yang tanpa spacer kan begitu dia ini harus segera menghirup kan. Kalau dia pakai spacer, ya terserah pada anak-anak kan kadang disuruh menghirup malah menangis. Ya, suruh tunggu ya sebentar, karena obatnya dia terkumpul di dalam spacer uapnya. Nah, nanti setelah itu baru dia menarik
Napas secara perlahan, ya. Ini jika keras, kemudian ini, ya, indikasi yang benar. Nah ini contohnya ya. Jadi ketika disemprot di sini obatnya, maka obat itu keluar di sini. Ya, itu ya. Ada yang mau tanya dulu? Sampai sini pendek. Sebelum lanjut. Ada yang tidak jelas? Baru kita lanjut. TPI. Ada yang mau tanya? Siapa yang ngomong? Paris. Ada yang mau tanya? Obatnya tinggal di spacer itu dok, berapa lama jangka waktunya dia obat itu ada di spacer dok, ada jangka waktunya seperti pada ini. Sebenarnya cukup lama, yang penting tidak terbuka katupnya. Karena ada penutupnya di ujung ya. Kalau dia terbuka penutupnya dia jebol keluar, habis. Tapi kan dia ada penutupnya. Jadi biasanya sebelum disemprot ditutup dulu. Nanti pada saat dia mau pakai baru buka penutupnya, baru dia menghirup. Ya. Sama tadi itu botol aqua prinsipnya. Tutup dulu botolnya, baru semprotkan. Cuma kalau gue pakai botol aqua itu lubang masuknya kanister alat itu tidak tepat ukurannya, pasti ada, kecuali kamu kasih lakban di sampingnya. Ya, itu prinsip ininya ya. Tapi kalau yang bagus, yang memang alatnya untuk itu yang dijual tidak perlu, kalau dia sudah terukur semua, pas alatnya masuk. Ya. Ada? Ya, kalau tidak ada kita lanjut TPI ya. Ini sudah lama juga diperkenalkan ya. Kelebihannya ini tidak butuh koordinasi yang terlalu besar. Beda dengan yang ini karena dipencet. Kalau ini dikulum saja baru hisap, atau ditempelkan di mulut hisap. Kalau misalnya yang itu, yang warna ungu tadi, ya. Tidak perlu lagi, tidak diragukan lagi kalau orang gemetaran, orang tua yang gemetar, tidak perlu lagi koordinasi, ya, less coordination. Nah, kemudian peralatannya juga harus kita lihat, ya, keterbatasan alat, salah penggunaan, khususnya kalau misalnya itu tadi, kalau turbo header itu ada klik 2 kali kalau baru pertama buka segel. Buka plastiknya pertama kali, diputar 2 kali sampai 2 kali klik. Kalau penggunaan berikutnya sekali klik saja, sudah selesai dipakai itu langsung bersihkan baru tutup. Nanti ya, akan dipakai berikutnya baru diputar lagi. Nah, yang salah biasa pasien habis dia pakai dia putar lagi. Begitu dia mau pakai berikutnya dia putar, berarti dia dalam posisi tertutup. Dia pakai, ya. Itu yang harus diperhatikan kalau ini. Ya. Keuntungan lain tidak ada propellen. Jadi tidak ada zat yang seperti freon di dalamnya. Beda dengan MDI, ya. Inspirasi flow-nya kecepatannya ini. Ya. Tetapi kekurangannya ini sangat tergantung dari kemampuan menghisap. Kalau orang tua yang sesak disuruh menghisap kan sudah susah. Napas saja susah, baru disuruh lagi menghisap. Ya. Tapi kalau dia bagus hisapannya, ya kira-kira kecepatannya seperti ini menurut penelitian. 30 sampai 60 liter per menit. Nah ini aktivitas bernapasnya ya tidak membutuhkan koordinasi yang maksimal. Ya. Inspirasi flow rate-nya tinggi. Ya. Jadi tadi tergantung kecepatan, kekuatan menahan napas. Ya, DPI. Nah ini keuntungannya ya menurut saya. Tidak ada propellennya, tidak butuh spacer karena bisa digunakan lebih mudah dan tidak membutuhkan
periode menahan nafas. Jadi begini dihisap saja. Semakin dalam caranya menghisap, obat berarti sudah masuk langsung terdeposisi di dalam saluran nafas. Kecuali kalau dia tidak kuat menghisap, mungkin saja obatnya terakumulasi di rongga mulut. Ya, itu keuntungannya DPI. Ini kekurangannya tergantung umur dan progresi daripada penyakit. Kalau pasien dengan sesak yang berat, yang kadang susah disuruh menghisap, makanya pakai nebulizer. Setelah stabil baru pakai obatnya. Tapi kalau dia sudah agak stabil, tidak terlalu sesak, ya suruh saja pakai obatnya ya. Saya terus menerus ya. Nah ini kekurangannya. Butuh upaya maksimal, powerful deep inhalation. Kalau dia tidak maksimal menghirupnya, pasti dia tidak, obatnya tidak bekerja secara efektif. Ini tekniknya ya. Ya, ini teknik penggunaannya. Nah ini contoh DPI, ada banyak jenis. Tergantung perusahaan yang memproduksi. Ya. Nah, ini punya Astra. Ini punya apa ini? ISK. Ini ISK ini. Ini punya apa? Boehringer ya. Boehringer. Kalau ini punya Novartis. Tergantung pengembangan alatnya. Sebenarnya yang membuat mahal obat ini adalah memproduksi alatnya. Device-nya yang membuat. Isinya kan salbutamol juga. Misalnya, isinya formoterol, embecterol. Tapi yang membuat mahal ini, yang dibayar mahal itu adalah teknologinya. Ya. Makin muncul obat yang baru, teknologinya lebih bagus, obatnya lebih mahal. Nah ini prinsip untuk nebulizer ya. Sudah pernah lihat nebulizer semua? CSL. Ini prinsipnya merubah cairan ke dalam bentuk aerosol. Ya, ini prinsipnya. Inhalasi melalui masker atau mouthpiece. Nah, ukuran partikelnya ini. Ya, bagian-bagiannya spare partnya ini. Ada generator aerosol, ada alat tambahannya seperti nasal kanulnya, maskernya, mouthpiece-nya. Terutamanya ini obatnya. Nah, ini kalau nebulizer prinsipnya. Ya, tidak membutuhkan teknik inhalasi spesifik karena dia pasien pasif yang bekerja dalam mesin. Jadi pasang saja, mesinnya jalan. Pasien ini bernapas seperti biasa, tidak butuh effort untuk menarik napas dalam, tidak butuh usaha untuk menahan napas. Pokoknya pasiennya pasif. Bahkan boleh dikatakan walaupun pasiennya tidur, pasang aja dia menghirup sesuai dengan irama napasnya. Ya. Ini keuntungannya ya. Tidak butuh koordinasi. Tipenya ini ada yang sifatnya kompresor, ada yang gasintis dan ada ultrasonik. Ya. Keterbatasannya ini. Ya. Mahal alatnya. Nah, ada pasien sering sesak. Dia bukan asma, bukan PPOK. Dia minta, dok bisa saya beli nebulizer karena alat obat untuk uap, obat uap. Karena itu bukan indikasi ya. Dia pikirnya semua sesak, obatnya itu adalah nebulizer. Ya. Nah kekurangannya lagi adalah ini. Kalau tidak steril kau punya alat, termasuk tidak steril kau punya alat sungkup itu inhalasinya, justru kuman masuk terdorong akibat alat ini. Ya. Makanya ini yang berisiko terjadi pneumonia kalau misalnya tidak steril. Ya. Kemudian ini juga tidak selalu tersedia alat yang kecil. Rata-rata ukurannya seukuran laptop, lebih tebal. Walaupun sekarang sudah ada yang lebih kecil. Ya.
Yang lebih kecilnya itu seperti apa? Ini alat pengharum ini. Sana. Alat pengharum itu lebih kecil. Ya. Tapi artinya tetap saja susah dibawa kemana-mana karena dia tidak portable kan. Nah ini tipenya. Nah, jet, ada yang jet. Ya. Ini. Kekurangannya bising, namanya saja jet. Kalau ada alat nebulizer bunyinya kayak mesin kompresor besar, nah berarti itu tipe jet. Seperti di sini mungkin ya? Atau yang sudah halus? Perawatan dong, Di perawatan masih ada itu. ada yang tinggi dan tinggi sekali seperti kayak janimus. Besar itu bunyinya kalau yang jet ya. Nah kalau ini ultrasonik lebih halus. Tapi nanti kita lihat ada kekurangannya juga, ya. Dia tidak bising, dia lebih kecil. Dan dia keluar seperti uap air saja, ya, kalau ultrasonik. Nah ini yang biasanya begini, yang jet ini besar-besar. Ya, contohnya ini jet yang biasa. Nah ini struktur alatnya ya, seperti ini kira-kira kalau diurai. Ya. Ini ada udara bebasnya, kemudian di sini ya pasien menghirup sini, kemudian ada di sini penampung cairannya. Ya. Di sini ada mesin yang berfungsi sebagai kompresor yang mendorong obat keluar. Ya, sekaligus menghancurkan partikel-partikel air menjadi gas. Nah ini contohnya semuanya. Ultrasonik. Ultrasonik lebih halus ya. Dia mengadu saja ini cairan yang ada di dalamnya, kemudian dilepaskan sebagai bentuk aerosol. Ini ultrasonik. Nah ini kecil alatnya, sederhana. Punya Ilham yang bentuk apa? Di Gorontalo. Yang mana? Yang baru pertama tadi. Yang besar. Besar. Yang begini kalau lupa yang kecil. Yang begini. Ini kalau belum lahir ini baru ada. Nah ini prinsipnya ya. Kalau yang ultrasonik. Oleh sebab itu kelebihannya yang jet digunakan untuk inhalasi steroid. Tapi kalau yang ultrasonik tidak cocok, tidak tepat. Kalau yang kamu menginhalasikan obat steroid, baru alatmu pakai jet, pakai ultrasonik. Kenapa? Karena kalau ultrasonik itu dia cuma bergetar. Kalau jet itu dia menggerus. Sementara steroid itu partikelnya lebih besar. Ya, jadi kalau mau menginhalasi steroid, sebaiknya gunakan alat nebulizer yang jet. Karena kalau tidak, itu tidak hancur. Kalau yang ultrasonik dia cuma bergetar saja di ininya. Di sini. Ada elektrik inputnya di sini, kemudian di sini bahannya, ya. Baru keluar di sini aerosol itu. Nah ini yang teknik yang terbaru. Shockmix ini bagus, banyak orang senang karena mirip-mirip alat apa ya? Pape kecil, kasih menguap pakai pape. Saya biasa pakai atas apa? Pape kan macam-macam rasa tuh. Ada rasa apel, ada rasa apa. Makanya orang sering mainkan itu, dia kasih mengepul itu bulat-bulatan itu kan. Ini biasa tuh. Ya. Kau yang rasa soto apa? Macam-macam rasanya tuh. Makanya banyak orang yang suka pakai alat pape. Nah alat ini mirip dengan pape sebenarnya. Nanti kita lihat seperti apa begini. Alatnya kecil ya, tidak butuh power supply. Nih, tidak ada propellen. Ini Shockmix, mencampur alatnya di posisinya di dalam kurang terdeposisi di tenggorokan ya. Nah, kekurangannya ini expensive.
penting alatnya kecil, ya, mirip papen. Nah ini kalau yang ini diputar di bawah sini, baru ditekan tombol di sini, bunyi. Cuma bunyinya kurang nyaman karena kadang mirip bunyi apa? Kalau tepang pistol. Nah kalau ditekan di sini, ya. Nah, baru keluar airnya. Di sini ya, obatnya berputar. Yang diputar di sini, setiap obatnya putar di sini, putar ke kanan, baru ditekan di sini. Nah ini contohnya. Setelah ditekan di sini tombolnya, maka keluarlah uap seperti ini. Dan ini tidak perlu dipasang tidak perlu dikulum ini alatnya. Lihat di depan saya ini. Tidak perlu dikasih masuk di mulut. Yang ini. Nah, air. Udaranya ini aerosolnya terpancar keluar. Nah ini. Oh ini untuk momen itu. Boleh. Ini ada dia. Tadi ini selain terpromosil dulu workshop, saya masukkan di situ. Nah, ringkasannya ini, baca saja. Ada, mau tanya? Sederhana sih sebenarnya, tapi harus tahu prinsipnya. Makanya kalau kamu mau belajar, kalau ada di poli ada alat yang tidak terpakai, kau ambil saya. Atau ini DPI, yang mana, karena macam-macam alatnya. Dikoleksi saja. Ada orang biasa suka koleksi tempat parfum. Kalau terbaru koleksi alat inhalasi. Karena dijadikan contoh buat pasien. Contohnya ini, begini, cara pakainya ini. Karena sangat tergantung dari edukasi kita. Salah mengedukasi, pasien salah menerima. Sedangkan benar kita punya edukasi, belum tentu pasien mampu melakukan. Ya. Akhirnya banyak yang tidak mau menggunakan dengan alasannya susah dong. Lebih obat tablet saja, gampang. Minum selesai. Kalau ini harus ini, harus ini. Oh iya, saya lupa. Setiap habis menggunakan obat inhalasi, terutama yang mengandung steroid, sarankan untuk berkumur, sehingga tidak ada deposisi obat di rongga mulut yang berpotensi menyebabkan infeksi jamur, terutama kandida. Jadi, terutama yang mengandung steroid ya. Kalau yang tidak ada steroid tidak terlalu masalah. Tapi yang ada steroidnya harus dia berkumur-kumur. Karena kalau tidak bisa menjadi faktor pencetus infeksi jamur. Apalagi kalau dia punya karies gigi, ada karies gigi, ada masalah di rongga mulut, itu harus diwaspadai ya. Itu salah satu efek samping yang kita harus cegah. Oke, ada pertanyaan? Dok, kita sempat bertanya dok mengenai nebulizer dok. Saya di siapnya rumah sakit dok yang dulu tempat bekerja, itu saya cuma satu alat nebunya dok. Nah, jadi masalah kadang-kadang kalau misalnya ada pasien 2 sesak asma masuk, biasa yang satu kita pakai alat nebulizer, yang satu kita sambungkan ke tabung oksigen. Apakah boleh begitu dok untuk menciptakan 2 alat nebunya dok? Terima kasih dok. Kalau tidak ada fasilitas apa saja semua boleh, tapi tidak evidence based, tidak ada dasar ilmiahnya. Karena kalau ditabung itu tidak ada pressure yang keluar, dia cuma karena apa? Mengikuti saja dorongan oksigen yang ada dari tabung air itu. Padahal yang dibutuhkan ini dengan alat ini ada mendorong, ada dorongan, ada tekanan dari alat nebulizer itu supaya obat itu masuk. Jadi boleh dikatakan kalau yang menggunakan tabung begitu itu tidak efektif. Ya, tidak efektif. Mungkin ada obatnya masuk saluran nafas, tapi hanya sekian persen dibanding dengan kalau menggunakan nebulizer. Oh ini juga hampir saya lupa ya. Ingat, jangan mencampur air buat supaya lama katanya diinhalasi.
Dia cepat habis obatnya. Kadang dia campurkan air 2 cc, ada yang kasih 5 cc. Itu rusak obatnya. Jeleknya lagi kamu inhalasi air masuk pada pasien asma, itu memancing batuknya. Jadi pasien sudah diinhalasi, pasiennya batuk terus karena ada iritasi. Jadi obat yang ada sekarang tidak perlu dicampur air, itu saja. Sudah cukup dosisnya itu. Kemudian kalau mau menginhalasi bronchodilator dan steroid, katakanlah budesonide, tidak perlu 2 kali tindakan. Itu bisa dicampur dalam satu alat. Tidak masalah, campur. Kecuali kalau di praktik nanti kau mau akal-akalan supaya bayarnya mahal, 2 kali inhalasi ya, kali 50.000 1 kali inhalasi misalnya, berarti 2 kali cas. Osteoporosis itu yang kalasi di Ambon di sana ya. Jadi tidak perlu. Sama dengan USG sekarang kan akal-akalan itu. USG upper dan lower. Beda bayarnya, tidak perlu padahal dari dulu USG 1 kali perlu digosok begini sudah kena semua upper bawah semua kena. Nah sekarang dibagi di pemeriksaan pengantar laboratorium juga di laboratorium swasta itu begitu juga. USG upper abdomen, lower abdomen, itu masing-masing bayarnya lain. Dan begitu juga ini paru kalau mau akal-akalan, inhalasi steroid 1 kali, inhalasi ini padahal sebenarnya bisa digabung 1 kali inhalasi. Obat tidak rusak. Terutama itu yang mencampur air itu masih banyak ya sekarang. Jangankan di puskesmas, di IGD saja banyak dokter IGD itu tidak tahu sampai. Sama juga kalau kau memberikan budesonide, steroid, inhalasi. Kalau kau pakai alat yang bukan jet, itu tidak efektif. Karena itu tadi, sistem kerjanya itu kalau jet dia cuma bergetar. Lihat ada tadi gambar itu, dia cuma bergetar. Kalau yang yang shock mix ultrasonik, yang ultrasonik dia cuma bergetar begini, lalu keluar uapnya. Tapi kalau jet itu dia terus muter, makanya dia bising. Kasusnya dia berterus. Nah cocok untuk obat dengan partikel yang lebih besar, yaitu steroid ya. Jadi ketepatan pengobatan sangat tergantung dari itu tadi, ada pasien, kemudian device yang digunakan. Kalau salah pemilihan alat, salah cara memberikan inhalasi, maka tentu tidak efektif dan boleh jadi tidak efisien. Terima kasih dok. Izin bertanya dok, mungkin pertanyaannya lebih aplikatif dok. Jadi pada pasien-pasien yang menerima terapi inhalasi yang pada ini adalah misalnya laba ICS dok, contoh obatnya bisa diberikan Symbicort. Kadang-kadang pasien merasa jauh lebih sesak pada saat diberikan obat tersebut dok. Beberapa pasien memang mungkin merasa enak, tapi sebagian besar ataupun tidak sedikit pasien merasa lebih sesak menggunakan obat inhalasi tersebut. Bahkan pasien lebih merasa terkontrol ataupun nyaman apabila diberikan terapi oral ataupun sistemik, misalnya penggunaan SABA oral ataupun kortikosteroid oral. Ini bagaimana dok? Apakah edukasi kita yang harus lebih bagus ataukah kita refer saja ke oral, ataukah memang secara teori kita tahu penggunaan inhalasi jauh lebih baik, yaitu pemberian long acting bronchodilator dan juga inhalasi steroid beri steroid secara inhalasi. Arahannya. Ya, sebenarnya kalau pasien merasa tidak nyaman, ada beberapa kemungkinan yang harus dipikirkan. Siapa tahu caranya menggunakan alat yang tidak tepat. Ada juga pasien mengatakan tidak enak dok, rasa pahit di tenggorokan sini. Nah itu berarti obat ada di posisi di orofaring, tidak masuk. Karena seharusnya dokternya kalau pasien itu inhalasinya bagus,
Obat itu tidak tinggal di orofaring dan dia tidak akan merasakan pahit. Kalaupun dia merasakan sesaat saja. Dan kalau seperti Symbicort itu, saya sebut saja merek, tidak ada rasanya. Tidak ada rasanya. Saya pernah coba ya begitu. Memang tidak ada rasa. Jadi bisa saja pasien mengatakan alat ini tidak ada obatnya. Itu satu. Kemudian ada juga harus dipikirkan ini. Istilahnya kalasinya itu pasien mengatakan tidak cocok karena kalau obat itu dia mahal harganya. Dia beli kalau bukan pasien BPJS. Di era di mana masih banyak pasien umum, itu sering pasien begitu. Jadi diberikan obat, tidak usah bukan obat inhalasi, antara obat paten saja dengan generik. Dia datang, dok, saya tidak cocok ini. Tidak cocok ini obat. Saya lebih cocok dengan obat ini. Nah, sebenarnya tidak cocok ini bukan obat, tapi harganya. Nah, itu juga salah satu argumentasi pasien. Nah, kita sebagai dokter paru bagaimana menyikapi hal seperti ini? Tetap kita harus mengedukasi untuk menggunakan obat inhalasi. Karena memang patuannya begitu. Patuannya Gol, patuannya Gina untuk asma, ya tetap jalur inhalasi. Kenapa? Karena sebenarnya dia lebih efisien. Dosisnya lebih kecil, efek sampingnya lebih minimal. Itu pun kalau ada efek samping. Nah, cuma efek samping yang beratnya itu adalah harga. Efek sampingnya, karena tidak semua obat inhalasi sudah ditanggung oleh BPJS. Kalaupun ditanggung, ada persyaratan lagi, harus ada data spirometri. Nah, itu juga menjadi kendala di puskesmas di mana tidak ada spirometrinya. Nah, tetapi tetap kita harus, apapun alasannya, tetap kita harus edukasi. Kalau misalnya ada 10 pasien, kita edukasi terapi inhalasi, sebenarnya syukur kalau sudah ada 5 atau 3 yang mau menerima. Pada umumnya tidak mau terapi inhalasi dengan segala macam alasan. Nah, ada juga yang memilih alat, mau diganti dari turbohealer ke Seretide yang warna ungu, dia tidak mau. Saya cocoknya ini. Ada juga pasien yang sudah menggunakan Seretide lama, saya mau ganti ke bestseller. Yang isinya ada duclonin dengan indacaterol, tidak mau. Padahal lebih gampang penggunaan bestseller obatnya. Ada juga pasien, saya tidak lihatnya, kalau bestseller itu ada kapsul di dalamnya. Kemudian dipencet sebelah ujungnya. Kalau ini alatnya, kalau ini misalnya alatnya, ini ada dibuka begini, baru dimasukkan kapsul. Nah, di sampingnya ditekan begini untuk jebol. Ya, opres. Ya itu bestseller kan, opres. Lubangi itu kiri kanan. Jadi obat itu keluar di lubang yang tadi, nanti di sini baru kasih rapat, baru bisa. Lebih praktis. Tapi karena salah edukasi, banyak pasien yang hisap terus sampai mau habis kapsulnya. Padahal itu kapsul tidak akan habis, isinya yang kosong. Makanya kapsulnya itu kapsul bening. Coba lihat di bestseller, di kapsulnya itu bening, kelihatan isinya dalam. Itu yang parameter, kalau isinya tidak ada sudah dibuang kapsulnya. Tapi ada pasien dia hisap lagi besoknya, datang ke saya, dok, saya sudah setengah mati hisapnya, sudah 3 hari saya gunakan itu obat, kapsulnya tidak mau habis-habis. Bagaimana mau habis kapsulnya, itu kan tidak hancur ya. Yang isinya di dalam yang keluar. Nah itu juga edukasi juga penting. Ada juga pasien lebih parah lagi, dia pegang alatnya begini baru dia telan obatnya. Nah, lebih pintar lagi. Ini fakta ini. Karena pasien sendiri cerita, dia bilang, dok, ini saya tidak tahu bagaimana menjelaskan patomekanismenya, tapi dia bilang, dok, lebih enak saya rasa kalau saya telan itu kapsulnya daripada saya hisap. Bagaimana bisa cari ceritanya? Ini obat dirancang untuk aerosol, bukan untuk diserap di lambung. Apakah aku untuk pencernaan, dok? Ya walau
logikanya tidak aman. Nah ini harus hati-hati. Ada lagi kejadian pernah di Maxine Center, harus kupantau ini, tapi ini bukan kesalahan pasien, ini kesalahan petugas. Tentunya tidak, artinya tidak menimbulkan efek samping yang berat buat pasien. Partipen disuntikan IV. Pasien saya itu dok. Nah, kebetulan alatnya itu ampul, obatnya dalam bentuk ampul. Yang sebenarnya tujuannya itu obat inhalasi. Saya tidak tahu kenapa diambil itu ampulnya, diambil suntikan, dia suntik IV. Pasti masuk kaki kaki dok. Ya pasti ada kaki kaki, isinya beta-2 kok. Nah ini harus jadi, dan kau harus edukasi juga. Pasien dan tenaga medis juga harus mentinggal kalau menggunakan obat inhalasi. Saya tidak tahu kenapa bisa terjadi, padahal yang melakukan juga sudah senior. Ada satu lagi sebenarnya obat dok yang harus hati-hati itu acetylcysteine yang inhalasi dok, yang sedia 300 itu untuk inhalasi, tapi bentuknya juga mirip ampul dok. Jadi kalau perawat yang tidak educate bisa DIP dulu dok, karena sediaannya persis seperti obat injeksi. Tapi sebenarnya kalau kita lihat tulisannya itu tulisannya inhalation only. Makanya sering boleh di etiket Not for obat. intravenous. Yang harus. Dok, mohon maaf satu pertanyaan lagi. Itu kan kalau di Gina dok, kita untuk kontrol bisa diberikan laba plus lama dok. Namun bisa juga diberikan laba ICS. Yang mana efikasi yang lebih baik? Apakah kita berikan laba ICS yang dalam hal ini Symbicort lalu kita tambahkan lama, ataukah kita berikan laba lama ditambah inhalasi steroid dok, Pulmicort dan ataupun Flexotide? Untuk asma atau PPOK ini? Untuk PPOK nih. Untuk PPOK mengacu pada Gold. goal assessment yang ABCE. Iya. Kalau dia A, dia itu masih bisa dengan sabar. Sabar. Kalau dia B, sabar or lama. Lama. Kalau dia E, kalau dulu kan ada D, ada C, ada D. Ada C, ada D. Nah sekarang menggampangkan dia gabung itu C, D menjadi E. E itu artinya tingkat severity-nya sudah berat. Nilai goalnya itu boleh jadi sudah di bawah 50% atau 30% sudah berat. Maka digabungkanlah 2 obat, sabar plus lama. Kapan menggunakan yang ada steroid? Lihat fenotipinya. Adakah kemungkinan peningkatan eosinofil? Karena kalau eosinofilnya tidak tinggi, biasa efektivitas steroid ini tidak terlalu banyak berguna. Karena tujuan daripada steroid itu bukan sebagai bronchodilator, tapi dia antiinflamasinya. Nah, kalau eosinofilnya tidak terlalu tinggi, tidak perlu pakai sebenarnya. Tambahkan yang 3 macam. Atau menggunakan lama, laba, plus inhalasi budesonat secara terpisah. Sekarang kan sudah ada yang 3. Ada yang 3 triple. Belum banyak dipromosikan. Jadi sudah seperti sampo sekarang, 3-in-1. Ada anti dandrufnya, ada tiapanya lagi. Sudah 3-in-1. Obat inhalasi sekarang sudah ada lama, laba, plus steroid. Kalau dulu lama, laba kita tambah inhalasi steroid. Ya, mana yang lebih efisien? Kalau dia memang phenotype eosinofilnya tinggi, tentu yang gabungan 3. Tapi itu juga masalah lagi. Jangan sampai price induce diskriminasi. Maksudnya harganya yang memicu dia sesat. Karena harganya pasti lebih mahal. Ya, kalau ini sisi efektivitasnya, jadi dilihat dan lihat karakteristik pasiennya. Atau pasien ini punya riwayat asma. Kalau dulu kan ada istilah ACOS, asma COPD, ya, gabungan di situ. Sekarang istilah itu tidak ada, tapi ada orang yang fenotipinya awalnya jadi asma, lalu kemudian karena dia merokok terpapar terus, kemudian belakangan jadi PPOK basicnya. Nah, itu bisa langsung di ini berikan 3 itu, tambah inhalasi steroid.
Tapi yang masalahnya ini kadang susah kita menggali kasus pasien karena beberapa pasien juga tidak jujur. Ditanya sejak kapan mulai sesak? Oh, baru dong, baru 3 bulan lalu mulai terasa sesak. Padahal sejak anak-anak itu sudah sesak, sudah punya riwayat asma. Ini masalah. Tapi kalau memang kita kenal bahwa ini pasien ada riwayat asmanya, itu bisa langsung diberikan. Dan kembali lagi melihat. Tapi beda settingannya antara penata laksanaan PPOK stabil dengan PPOK eksaserbasi. Beda sekali itu. Kalau PPOK eksaserbasi ya pilihan pertamanya adalah nebulizer dengan pemberian sabah. Nah itu yang untuk kalau yang yang eksaserbasi. Plus steroid kalau dia golongan moderat, golongan yang sedang, plus antibiotik. Kalau dia severe, nah itu tadi kadang harus diberikan antibiotik, apalagi kalau dia sudah memenuhi kriteria anatomisme. Nah itu obat nanti mengenai PPOK eksaserbasi yang terbaru ada itu. Ya. Jadi itulah seputar suka dukanya terapi inhalasi. Dan ini adalah mainan sehari-harinya seharusnya itu dokter Pak. Mainan sehari-harinya itu terapi inhalasi. Itulah yang membuat keunikan baru dengan spesies lain. Karena tidak ada terapi inhalasi, ada namanya terapi oksigen. Kalau yang lain tidak. Ya, itu yang, jadi harusnya kau tahu betul itu. Siapa? Terima kasih. Tadi dokter, sedikit bertanya dok, pengalaman dok di puskesmas ada pasien sesak, terus pasiennya memakai simple mask, kemudian berikut diganti NRM dok. Bagaimana cara kita, pertanyaannya dok, bagaimana cara kita memberikan nebulizer dok pada pasien tersebut dok? Karena pasiennya kan pakai NRM dok. Pakai sungkup yang ada channelnya bisa menyambung langsung ke itu. Ada itu. Kalau sungkup yang biasa saja itu memang susah, tidak ada. Tapi ada sungkup itu yang ada sambungannya bisa nyambung ke alat inhalasi. Ada memang alat itu. Tapi mungkin itu di rumah sakit yang besar. Dua ini ada. Ya. Kalau pasiennya sesak sekali, bisa dikasih bergantian oksigenasi sejenak baru kasih isap lagi obatnya. Kalau terpaksa sekali baru menggunakan obat injeksi alternatif. Maksudnya alternatif jalurnya ya, bukan pengobatan alternatif yang ada istilahnya di tiang-tiang listrik itu. Pengobatan alternatif kan banyak, mengobati semua penyakit. Dok, yang hanya bertanya dok, lanjutkan tadi dok yang ditanya oleh dokter Cipto dok terkait nebulizer. Sebelumnya tadi kan pada saat nebu tidak boleh dicampur dengan air dok. Cuman bagaimana dengan NaCl dok? Biasanya waktu di perifer biasanya sering dapat instruksi di misalnya Nepoven dicampur dengan NaCl 1:1 begitu dok. Kemudian dok terkait pada pemilihan alat yang MDR dengan UPI itu dok, yang dry powder inhaler dok, kan masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya dok. Itu kapan dipakai alat yang model MPI, kapan yang dipakai alat yang model yang dry powder inhaler itu dok? Terima kasih dok. Ya, jadi air yang saya maksudkan itu sudah include itu NaCl. Tidak boleh air juga. Mau campur air biasa aqua, merek klub, merek apa semua namanya air. NaCl tidak boleh. Ya. Memang sering di daerah begitu. Jangan kan di daerah di Makassar saja masih tugas dia campur. Ada yang lebih parah lagi, biar pakai irit, dia keluarkan separuh isinya itu
obat, baru dia tambah NaCl 3 cc. Nah, baru sudah itu dia plester, oh ini bisa terkontaminasi. Padahal satu respul itu memang sudah satu dosis. Contoh satu respul 0,5 mikrogram per mil. Nah, berarti itu untuk pasien-pasien asma. Ada yang 1 miligram atau 1000 mikrogram. Biasanya pasien PPOK serbasi. Jadi tidak perlu lagi tambah NaCl, itu saja obatnya. Ya. Nah, kemudian tadi kapan memilih DPI, dilihat kondisi pasiennya, riwayat pasiennya. Pada umumnya itu DPI itu terisi 2 obat, biasanya ada kontrolernya. Contoh, turboheder yang ada sekarang itu isinya formoterol 14 budesonide. Ya. Kalau yang model viskus yang warna ungu isinya fluticasone, ya, dengan salmeterol. Itu ada gabungan. Tetapi kalau yang DPI biasanya tunggal, kecuali Innova Air, ya, Innova Air. Itu isinya declometazone dengan formoterol. Nah, itu yang baru sekarang yang dalam bentuk DPI gabungan. Kemudian melihat lagi kembali kondisi pasien. Stabil tidak pasiennya, kooperatif tidak, mampu tidak menggunakan DPI, mampu tidak menggunakan PMDI. Apakah dia tidak tremor? Nah, kalau bisa boleh berikan yang gabungan kalau seandainya diperlukan. Tapi kalau yang tunggal isinya hanya salbutamol, umumnya hanya membantu pada kondisi akut. Karena isinya tidak ada kontrolernya, tidak ada steroidnya. Hanya isinya salbutamol. Jadi ingat juga warnanya, menggampangkan kau menghafal. Kalau warnanya dia ungu, abu-abu, dia punya alat, mirip bajunya, siapa yang ngomong? Nah, abu-abu seperti itu, berarti itu Ventolin warnanya. Ada Budesma, Innovair itu warnanya pink. Jadi kalau ada pasien dok, isinya apa ini? Obat apa ini dok? Karena sudah lihat, oh ini bronchodilator isinya apa ini tujuannya ya? Itu jelas. Silakan. Dokter, izin Trian bertanya dokter, terkait tadi dengan pencampuran antara terapi inhalasi yang bentuk respul dok, biasa ini terjadi pada pasien-pasien anak dokter. Kadang kita konsul ke SPP anak, kadang ada tambahan misal 2,5 atau 2 cc Ventolin dicampur dengan NaCl. Apakah memang itu ada fungsinya atau memang atau bagaimana dokter? Sama saja, anak dan dewasa tidak boleh dicampur. Karena itu obat sudah dirancang sedemikian rupa konsentrasinya. Artinya kalau kita tambah air, apakah air biasa atau NaCl, itu menambah berat molekul. Dan air itu sendiri bisa kalau pasien asma merangsang terjadinya spasme bronkus. Jadi begitu dia selesai inhalasi, sementara dia enak, lepas inhalasinya tiba-tiba spasme, serangan akut ulang. Ini jeleknya. Kemudian dia merangsang batuk. Makanya biasa kalau mau cari sputum BTA, periksa sputum BTA, biasa induksi. Tujuannya kan supaya dia batuk. Nah, kalau sama itu kalau dicampur dengan obat, itu pasiennya akan batuk, merasa tidak nyaman. Jadi kalau di anak pun misalnya dicampur begitu, ya mungkin karena dia belum baca atau belum tahu. Seharusnya tidak boleh. Oh anak, mau orang dewasa tetap tidak boleh dicampur air. Karena kalau anak sudah jelas dosisnya sendiri. Contoh untuk asma anak budesonide itu 0,25 mikrogram. Kalau dewasa 0,5. Kayak satuan obat itu harus diambil. Untuk PPOK 1 mikrogram inhalasinya. Jadi kalau misalnya 0,25 lalu dicampur lagi air, maka konsentrasi akan berubah.
dok. Saya dapat titipan dari dokter Eko dok. Katanya di di Palembang katanya dok, ada salah satu dokter bisa tidak kan tadi dok, obat ini kayak Comipen campur dengan steroid. Tapi dia di sini dok kasusnya katanya bisa tidak dok, obat misalnya salbutamol inhalasi kalau dicampur dengan obat batuk dok. Obat apa? Bisolfon. Nggak bisa. Kenapa? Karena bisolfon tetes maksudnya ya? Iya. Itu partikelnya besar. Jadi artinya apa? Tadi ada kan teori mengatakan kalau ukuran partikelnya besar dia cuma sampai di trakea, merangsang batuk. Padahal sejatinya obat itu tujuannya ilmu politik. Sebenarnya ilmu itu pernah juga saya pakai di CPDT. Kan dulu kan tidak ada obat inhalasi, akal-akalan saja kasih 3 tetes, 5 tetes, kasih inhalasi. Tapi setelah belajar di Paru, ternyata apa yang saya lakukan ini barang tidak betul. Ya sering kan dulu ada bisolfon tetes memang, tetes dicampur. Ya boleh karena obat itu dirancang sedemikian rupa untuk diminum, bukan untuk inhalasi. Sama juga tadi itu kalau obat inhalasi dirancang untuk inhalasi dikasih intravena. Salah ya. Kan setiap obat punya farmakodinamik dan farmakokinetik masing-masing. Jadi tidak boleh besar partikelnya. Ada mukolitik yang dirancang khusus, itu yang di slide terakhir saya tadi. Ya. Contohnya inacetylcysteine. Ada yang memang untuk inhalasi itu mukolitik. Ya. Sama misalnya begini, kalau tiba-tiba muncul pikiran bodohnya seorang dokter, karena pasien ini tidak bisa mengkonsumsi obat, tapi dia batuk kekal lendirnya, dia mau mencoba mengakali. Dia ambil N-acetylcysteine kapsul, baru dia kasih turun di air, dia larutkan, baru dia kasih inhalasi pasien. Itu juga konyol. Ya, kita sama prinsipnya gitu. Diambil, dia buka kapsul, baru turunkan di air. Kalau air itu diinhalasikan. Alasannya pasien tidak bisa menelan obat karena orang tua. Tapi kau bikin iritasi saluran nafas. Itu juga tidak efektif. Jadi yang terjadi apa? Menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah baru. Bertentangan dengan pegadaian. Pegadaian kamu tuh menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kalau begitu kita membuat masalah baru karena pasiennya jadi batuk. Saya sengaja luangkan waktu ini pagi, jadi saya belum PC itu. Kalau kau bertanya, tanya no. Dari praktek sehari-hari itu kadang kita mendapat pelajaran. Karena kadang kita ini biasa pasien lebih cerdas untuk mengakal-akali kondisi. Macam-macam mulainya pasien. Saya izin bertanya lagi dokter. Dokter, bagaimana ini lebih ke teknis dokter? Bagaimana dengan pasien-pasien dengan penurunan kesadaran yang membutuhkan terapi inhalasi seperti alat yang nebulizer dokter? Bagaimana untuk mekanismenya dokter? Apakah memang seperti tadi yang kita bilang ada alat khusus, masker khusus yang bisa atau bagaimana? Apakah dengan pola nafas yang tidak teratur, apakah terapi inhalasinya tersebut efektif untuk pasien tersebut dokter? Pertama dulu memastikan ada tidak indikasi untuk bronchodilator inhalasi pasien. Karena tidak semua orang sesak karena bronkospasme. Bronchodilator, namanya saja bronchodilator adalah untuk pasien yang ada spasme, ada bronchokonstriksi. Kalau dia sesak karena pneumonia luas, kecuali ada wheezing, kulit paru misalnya ada wheezing, ada tempat untuk memberikan. Tapi kalau tidak ada wheezing atau ekspirasi memanjang, tidak ada tempat untuk memberikan bronchodilator. Makanya patomekanisme sesak itu harus kita tahu. Nah, setelah Anda memastikan bahwa ini bisa, pertanyaannya, kalau pasien bagaimana dia
ternyata pasien ini tidak sadar dan menggunakan ventilator. Di alat ventilator itu ada lubang untuk bisa memberikan terapi inhalasi. Ada alatnya, itu oleh DSU. Ada pasien-pasien sering dilakukan, pasien itu biarnya. Tidak mesti harus dicabut intubasinya baru diberikan inhalasi. Kalau memang seandainya perlu. Ya. Makanya kamu yang baru ini belajar patomekanisme sesak. Sesak dulu kau bagi. Sesak ibarat ke satu komputer, folder utamanya itu nama filenya itu sesak. Begitu kau klik sesak tepat, klik itu folder muncul di bawahnya misalnya sesak karena paru atau sesak karena bukan paru. Itu cara berpikirnya begitu. Kamu klik lagi di file yang sesak karena paru, muncul lagi pembagian sesak karena masalah di parenhim, sesak karena masalah di pleura, sesak karena masalah di airway. Baru di situ gampang kau arahkan obatnya. Karena kalau misalnya dia sesak karena katakanlah pneumonia luas, tidak ada wheezing, ya, tidak ada ekspirasi memanjang, pilihannya untuk mengatasi sesaknya ada dua. Kalau dia hipoksia berat, berikan oksigen dengan tekanan tinggi atau plus steroid untuk mengurangi inflamasinya sehingga proses difusi itu masuk. Karena pneumonia sesak karena gangguan difusi. Nah, yang cocok untuk bronchodilator inhalasi adalah kalau dia gangguan ventilasi, berarti di airway-nya. Nah, jadi kalau ventilasi masalahnya di mana, kalau difusi di masalahnya di mana, apa obatnya? Makanya kita fisiologi harus tahu. Ya, jangan tertukar-tukar. Di belakang saya masih sering, karena sesaat sekali bingung apa tindakan mau diberikan, action saja berikan inhalasi. Basir lah. Kalau memang dia ada bronkokonstriksi ya silakan kasih, tidak masalah. Contoh dia sesak karena efusi pleura, apa mau diinhalasi? Tentu tidak. Obatnya adalah apa? Keluarkan cairannya. Itu kan begitu patofisiologinya ya. Kalau dia sesak karena ada pleuritis, ya tambah steroid untuk mengatasi itisnya. Bukan terapi inhalasi jawabannya. Kalau ada retensi sekutu, ada tempat untuk inhalasi, memberikan mukolitik supaya dia memancing batuknya, menisiskan sekutunya yang kental sehingga dia ada ekspektorasi. Atau mungkin tersumbat karena ada bronkospasme distal, dahaknya tidak bisa keluar, buka sedikit dengan bronchodilator, berikan mukolitik supaya dia bisa membatukkan, memancing keluar. Lalu dok, untuk politiknya apakah bisa diberikan dok dengan NaCl 0,9% dok untuk mengecerkan dahaknya dok? NaCl sebenarnya itu bukan dia mukolitik. Inhalasi NaCl itu hanya untuk memancing batuk. Jadi itu harus dipahami. Makanya itu kalau mau periksa sekutu PTA itu dipancing ya NaCl 3%. Jadi bukan mencairkan dahaknya, tapi membuat iritasi saluran napas supaya dia ini memancing. Makanya dipakai yang 3%. Karena 0,9% itu hampir menyerupai cairan fisiologis. Nah, kalau dia 3% kan lebih isotonik. Merangsang iritasi, dia memancing batuk. Nah, kalau mau untuk lendirnya ya pilih mukolitik, kan ada sistem inhalasi. Ada. Kalau tidak ada ya kasih bisolpon injeksi, tapi jangan bisolponnya kasih inhalasi. Nah, begitu. Tidak. Lebih efektif suruh minum banyak kalau pasiennya sadar. Karena viskositas sekutu itu juga bisa dipengaruhi oleh status dehidrasi. Contoh orang di Arab Saudi yang berangkat haji, banyak pada batuk, susah mengeluarkan dahak, karena dia relatif dehidrasi dia. Suruh minum banyak saja, bisa terpancing batuknya.
Nah kalau kondisi tertentu sudah diatasi seperti itu, baru tambah obat. Idealnya seperti itu kan. Pikirkan dulu masalah fisiologinya, baru kita masuk ke penggunaan obat-obatan. Hasil 0,9% itu hampir sama saja dengan cairan tubuh biasa. Nah, ada komentarnya? Ya, kalau tidak ada kita ini ya, akhiri saja. Terima kasih. Berikutnya apa?